بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur, marilah kembali kita munajatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pada subuh ini hidayah dan taufiknya kembali memampukan kita semua untuk menempatkan diri kita di belakang imam. Kita berdiri tegak, rukuk membungkuk, sujud bersimpu di hadapan Allah Azza wa Jalla, mendirikan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan serangkaian amalan-amalan saleh kita pada subuh ini diterima dan diridhoi Allah Azza wa Jalla. Amin, Allahumma amin. Dan mudah-mudahan limpahan berkah dan rahmat atas kita berhimpun di subuh ini mengalir atas kita dan keluarga kita di rumah. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam bersama-sama kita sanjungkan atas Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarganya, para sahabatnya, serta semua pengikut setianya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan mengkaji fikih salat, kita fokus membahas rukun-rukun salat. Rukun adalah hal yang tidak bisa kita tinggalkan dalam mendirikan sholat. Manakala ditinggalkan satu saja, maka status sholat kita tidak akan sah. Bapak Ibu sekalian, lebih fokus kita membahas di materi sujud. Bapak Ibu sekalian, setelah pada pertemuan yang lalu kita bersama-sama membahas tentang sujud dari segi sifat-sifatnya, pada pertemuan subuh ini kita membahas secara khusus tentang apa yang mesti lisan kita baca saat kita meletakkan 7 tulang di bumi. Namun sebelum kita membahas itu, mari kita simak terlebih dahulu sujud itu sebesar-besar manfaatnya untuk apa, atau saat kita banyak sujud, benefit apa yang akan Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. An Rabi'ah bin Ka'b bin al-Aslami radhiyallahu anhu qala, diceritakan dari sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, semoga Allah meridhoinya. Beliau menceritakan tentang intimnya beliau dengan Rasulullah
dan momen kebersamaan hanya berdua saja bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini berdua, tiba-tiba Rasulullah berkata kepadaku, qala lin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, apa sabda beliau? Sal, mintalah kepadaku. Seolah-olah sahabat Rabi'ah ini diajangi ombo, diberikan keleluasaan, silahkan kamu mau minta apa. Dengan begitu polosnya, fakultu, aku menjawab, kata beliau, as'aluka murafaqataka fil jannah. Tidak ada yang kuminta kecuali membersamaimu di surga. Masya Allah. Kalau kiai saya dulu menggambarkan begini, sahabat Nabi itu memang benar adanya sebagai generasi terbaik. Ini terbukti saat Nabi memberikan kelapangan untuk meminta apapun, sahabat itu minta tidak neko-neko, membersamaimu di surga. Ini menggambarkan yang ada di otak para sahabat itu akhirat dan surga. Meskipun dia masih bertempat di dunia, di otaknya kosong dunia. Meskipun beliau, para sahabat itu masih beraktivitas di dunia, sekali lagi, seolah tidak ada butuh sama sekali kepada dunia, yang ada hanyalah akhirat. Maka kata kiai saya, hidupnya para sahabat itu misinya ukhrawi, visinya surgawi. Bayangkan, andaikan kita yang diajangi ombo seperti ini, mintalah kepadaku. Kita tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau berdoa pasti mustajabah. Kita teringat dengan sahabat yang berjuluk Hamamatul Masjid, merpatinya masjid. Ketika dia merasa lelah dengan situasi dan kondisi dalam keadaan serba terbatas, dia memohon kepada Nabi, Nabi doakan saya agar Allah memberikan saya rezeki. Si Hamamatul Masjid itu merengek dalam tanda petik kepada Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya bersumpah, wallahi anna hadza khairun, demi Allah keadaan seperti ini lebih baik bagimu. Artinya dalam keadaan miskin itu lebih baik bagi. Tapi dia kemudian untuk kali kedua meminta doakan aku. Ketika sudah terulang 3 kali, maka Nabi tak sanggup lagi untuk membendung permintaannya. Dan pada akhirnya si Hamamatul Masjid itu didoakan. Allahu Akbar walillahil hamd, akhirnya menjelma menjadi orang yang kaya raya. Itu mungkin jika kita yang ditanya mau minta apa. Karena apa? Sebagian otak kita masih isi dunia. Beda halnya dengan sahabat Rabi'ah bin Malik al-Aslami, yang di otaknya tidak ada dunia, maka yang diminta itu adalah murafaqataka fil jannah. Saya cuma ingin membersamaimu di surga. Siapa si Hamamatul Masjid itu? Si Hamamatul Masjid atau si merpati masjid itu adalah sahabat Sa'labah. Bapak Ibu sekalian, apa kemudian tips yang diberikan oleh Nabi agar sahabat ini bisa membersamai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surga? Sebelumnya Nabi bertanya, au ghairu dzalik? Ada permintaan yang lain? Qultu huwa dzak. Tidak cukup itu. Biasanya kalau kita lihat film-film jin itu, beri 3 permintaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya,
Au ghairu dzalik, apakah ada permintaan lain? Ternyata dia berkata, huwa dzaka, enggak Rasul. Cukup itu saja. Membersamaimu di surga adalah hal yang tidak ada yang mengalahkan kenikmatan apapun yang pernah saya dapatkan. Akhirnya Nabi memberikan kiat apa? Qala fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Tolonglah aku untuk dirimu dengan memperbanyak sujud. Benefit memperbanyak sujud adalah bukan sekedar masuk surga, tapi membersamai Rasulullah SAW di surga. Mudah-mudahan Allah wujudkan itu untuk kita dan keluarga kita semua. Amin. Allahumma amin. Karena saat di dunia rentang waktu dan jarak kita terlalu jauh dengan Nabi. Dalam mimpi pun kita tidak pernah melihat Nabi. Maka mudah-mudahan di tempat istimewa itu kita dapat membersamai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Membersamai itu sudah istimewa. Ada tamu istimewa datang, lalu kita ditugasi, tolong ya dampingi beliau. Itu sudah spesial banget. Nah, sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pernah memberikan satu statementnya terkait dengan surga. Ad-dukhul fil jannah hiya ni'matun 'azimatun. Masuk ke dalam surga saja itu sudah nikmat besar. Allahumma ja'alna minhum, mudah-mudahan kita tergolong atas itu semua. Amin Allah. Masuk surga saja itu sudah nikmat besar. Wa akbaru minhu, namun ada yang lebih besar dari itu adalah masuk surga bersama keluarga. Alhaqna bihim biimanihim. Surat At-Tur menjamin bahwa keluarga yang semuanya seiman dan seagama maka akan dipertemukan, akan dibersamakan kembali dalam surga. Masuk surga sendirian itu sudah nikmat besar, tapi bersama keluarga jauh lebih besar. Adakah yang lebih tinggi dari itu? Ada. Masuk surga bersama keluarga dan membersamai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Puncak kenikmatan surga adalah saat liqa, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berarti saat kita sujud itu memungkinkan kita bukan sekedar surga jaminannya, tapi membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sana. Mudah-mudahan hal indah ini bukan hanya di angan-angan kita, tapi terwujud nyata kelak di sana. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Selanjutnya, zikir-zikir sujud. Tentu saat kita meletakkan 7 tulang di bumi, lisan ini tidak diam mingkem saja, tidak. Ud'u, berdoalah kepada Allah atau berzikirlah kepada Allah. Wadhkur rabbaka fi nafsika, sebutlah nama Allah dengan lisanmu dengan nada lirik. Apa saja yang kita baca saat kita sujud? Yang paling familiar mungkin Subhana Rabbiyal A'la. Sebagaimana sahabat Ibnu Hudzaifah, sahabat Hudzaifah Al-Yamani, beliau menyebutkan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, sahabat Hudzaifah berkata sami'tu, saya mendengar. Berarti kudu bersuara meskipun lirik. Yang dikatakan Nabi saat beliau bersujud itu Subhana Rabbiyal A'la.
Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Riwayat Imam Ibnu Majah dan Al-Bazzar. Dan ini yang paling familiar, karena ini diajarkan oleh guru-guru ngaji kita di musola atau di langgar dulu, guru-guru agama kita di sekolah. Yang diajarkan adalah yang paling praktis, yang paling pendek adalah Subhana Rabbiyal A'la. Namun ada yang lain, mungkin kita bersama-sama berpikir, kok kurang satu kata dari apa yang diajarkan oleh guru saya kepada saya dulu. Ada yang merasa begitu? Kurang satu kata? Wa bihamd. Di dalam riwayat yang lain, masih sahabat Hudzaifah Al-Yamani, beliau menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berhenti pada kata Al-A'la ketika beliau membaca Subhana Rabbiyal A'la, tapi ada tambahan satu kata wa bihamdi. Dari sumber sanad yang sama, tapi riwayat yang berbeda adalah riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Al-Baihaqi, dan Ad-Daruqutni. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau sujud, lisannya berucap Subhana Rabbiyal A'la, ada tambahan wa bihamdi. Yang saya harap adalah jika selama ini jenengan tanpa wa bihamdi, monggo, dengan wa bihamdi silahkan. Karena kedua-duanya adalah recommended dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh bacaan ketiga, Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Zikir atau kalimat yang mungkin selama ini kita dengar nunggu Ramadan, dan itu pun nunggu saat sholat witir. Ternyata Nabi ajarkan juga dibaca saat sujud. Tuhan yang maha suci, maha bersih, Tuhan para malaikat dan ruh. Semua ulama sepakat yang dimaksud ar-ruh di sini adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril mendapatkan tempat khusus. Kata warruh di sini itu selaras dengan tanazzalul malaikati warruh biidzni rabbihim min kulli amr. Para malaikat turun, warruh. Siapa ruh itu? Adalah pemimpin para malaikat. Ar-ruh itu adalah nama lain dari malaikat Jibril. Maka mestinya umat Islam tidak alergi dengan kata-kata Roh Kudus, itu tidak alergi. Cuman karena lisan kita tidak mengucapkan dan jarang menyebut Roh Kudus, akhirnya Roh Kudus itu diambil oleh orang lain. Tahu kan? Siapa yang biasanya nyebut Roh Kudus? Bukan umat Islam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Abu Uwanah, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kedapatan berulang-ulang saat sujud itu disimak dan didengar oleh para sahabat mengucapkan kata Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Ini harus mulai kita biasakan di lisan kita agar supaya tidak nunggu Ramadan dan tidak nunggu sholat witir. Karena memang kalimat ini adalah salah satu kalimat yang disunnahkan dibaca rampung sholat witir.
contoh keempat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ighfir. Ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha di malam gelap dan sunyi tampak seperti siluet saja, di situ meletakkan 7 tulang, dan yang terdengar jelas dari lisannya adalah Subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ighfir. Saat sujud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di qiyamul lailnya, beliau membaca kalimat ini, Maha suci Engkau ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, aku memuji dengan segala pujian bagimu, maka ampunilah dosa-dosa. Lalu kemudian kita berkata, dari keempat contoh ini berapa kali diulang? Para ulama menyebutkan pengulangannya itu sunnahnya ganjil. Kesempurnaan ganjil itu adalah ganjil di atas 1. Tapi sekali itu menjadi standar minim. Sekali saja cukup. Namun sudah masuk kategori seseorang sudah mendapatkan keutamaan ketika ganjil pengulangannya itu di atas 1. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ighfirli. Saya berharap dari beberapa riwayat yang saya kemukakan, kita semakin punya variasi dalam zikir saat sujud. Meskipun itu saja juga tidak ada masalah, itu tetap utama, itu tetap sangat-sangat istimewa. Namun sekali lagi, kalau kemudian yang ada tidak terbaca, berarti maktur atau warisan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang belum terucap di lisan mulia kita. Kalau kita rujuk di dalam kitab Ibanatul Ahkam, syarah kitab Bulughul Maram, di sana dijelaskan sangat dianjurkan bagi kita yang hafal contoh zikir sujud pertama, kedua, ketiga ini tidak membacanya di dalam satu sholat, di setiap sujudnya berbeda-beda bacaan. Saya kasih contoh begini, karena sholatnya itu sholat isya, sujud rakaat pertama subhana rabbiyal a'la, rakaat kedua subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, rakaat ketiga subuhun qudusun rabbul malaikati waruh, rakaat keempat subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ighfirli. Seperti itu tidak dianjurkan oleh ulama. Kalau dalam satu sholat subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma Allahumma ighfirli, ya berarti rakaat pertama, kedua, ketiga itu semua. Cuman kalau kiai saya dulu menggambarkan beginilah, aku senang. Saya itu senang saat qiyamul lail ini. Karena Ibunda Aisyah mendengarnya saat Rasulullah qiyamul lail. Dalam sholat fardu 5 waktu yang dibaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Namun saat qiyamul lail, kiai saya mengatakan aku senang itu. Saya suka kalau qiyamul lail sujud itu membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ighfirli, karena sesuai apa yang disimak dan didengar oleh Ibunda Aisyah, didengar saat Rasulullah yang mulia. Sementara yang subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu didengar oleh para sahabat saat sholat fardu, meskipun tidak harus begitu. Contoh kelima, ini termasuk saya tidak hafal.
Ya belum hafal. Kalau jenengan ada yang hafal luar biasa. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu wa anta rabbi sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu fa ahsana suwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Namun demikian, ada yang menyebut meskipun tidak saklek itu ya para ulama, bahwa doa sujud ini khusus untuk sujud kalau kita baca di dalam beberapa mushaf, ketika ada ayat yang di situ dianjurkan setelah membaca atau mendengarnya untuk membaca sujud tilawah, maka sujud inilah yang dibaca. Namun demikian, sujud bacaan zikir ini juga boleh dibaca dalam sholat apapun. Dibaca dalam sujud sholat apapun. Tidak terkhusus untuk sholat, tidak khusus untuk sujud tilawah. Yang terakhir, setidaknya ada 4 kalau kita update semua, itu sebetulnya contoh bacaan zikir sujud itu ada 9. Kalau semuanya. Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal 'azamah. Maha suci engkau yang mempunyai kemahaperkasaan, kemahakuasaan, kemahabesaran dan kemahaagungan. Maka kita dapati bahwa bacaan saat sujud itu sangat berfungsi. Setidaknya meskipun kita belum bisa mengamalkannya, kita tahu. Mudah-mudahan kelak Allah menuntun kita untuk berupaya menghafalkan sekaligus mengamalkannya. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Lalu muncul tanya, apakah saat sujud itu hanya itu yang kita baca? Tentu tidak. Mari kita bersama-sama simak riwayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajidun fa'akthirud du'a. Rawahu Muslim. Diceritakan dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hamba yang paling dekat dengan Tuhannya adalah pada saat ia sujud, maka perbanyaklah doa. Ada berapa tempat dalam sholat Pak untuk doa? Ada berapa tempat? Saat kita mulai takbiratul ihram sampai salam, itu kan ada momen-momen di mana kita dibolehkan dalam tanda petik menyisipkan doa. Karena di situ ada rekomendasi. Ada berapa tempat? 1 saat berdiri. Cuman saat berdiri itu doanya khusus. Tidak boleh doa yang lain, yaitu doa iftitah. Yang kedua saat sujud. Nabi menyebutkan fa'akthirud doa. Banyak-banyaklah doa. Yang ketiga saat duduk di antara 2 sujud. Dan ini sama dengan doa iftitah. Doanya sudah langsung bahasa kita dispil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbighfirli dan seterusnya. Kita tidak boleh utak-atik dengan menggantinya, menambah atau mengurangi. Doa iftitah dan doa di antara duduk di antara 2 sujud. Yang keempat, tempat doa dalam sholat itu adalah saat tasyahud akhir.
setelah tasyahud, sholawat, sebelum salam. Nah, disinilah tempatnya berdoa. Maka saat duduk pada tasyahud akhir itu ada mestinya 4 paket yang kita baca. At-tahiyatul mubarakat, shalawatut thayyibatu lillah, tasyahudnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, shalawatnya. Baru di sini doa. Yang direkomendasikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berdoa mohon perlindungan dari siksa kubur, dari siksa jahanam, dari fitnah hidup dan mati, dan dari fitnah Masih ad-Dajjal. Barulah kemudian fokus kepada doa. Apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah contohkan doa saat sujud? Disebutkan begini, wa fil hadis, di dalam hadis ini, bayyana istihbabu kasratid doa fi sujud. Di dalam hadis ini menjelaskan kesunahan memperbanyak doa saat sujud. Li'annal musalli, karena sesungguhnya orang yang sholat yadau a'la wa asyrafa ma fi jasadihi alal ardi. Karena orang yang sedang sholat pada saat sujud itu meletakkan hal yang paling tinggi, hal yang paling mulia, diletakkan di mana? Posisinya rendah, yaitu di bumi. Khudu'an wa tadhallulan lillahi ta'ala, dengan tujuan merendahkan diri dan menghinakan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka saat kita merendahkan diri, menghinakan diri, itu menjadi momentum hebat bagi kita untuk lisan ini minta A, B, C, D, E, dan tapi kembali lagi, sebagaimana hadis pertama yang saya sampaikan, kalau sahabat Rabi'ah bin Malik al-Aslami, dia tidak akan minta kecuali membersamai Nabi di surga. Artinya apa? Sebaiknya memang kalau kita mau berdoa di dalam sujud, mintanya itu bukan hal-hal yang urusan dunia. Mintanya hanya urusan akhir. Seperti yang dicontohkan berikut ini. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat sujud membaca, Allahumma ghfirli dzambi kullihi, dzikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya semuanya, yang lembut dan yang kasar, yang pertama dan yang terakhir, yang terang-terangan maupun yang rahasia. Artinya apa? Kalau kita buat ranking saat sujud itu, permohonan tertinggi adalah ampunan Allah. Tidak ada yang lebih unggul saat sujud kalau kita mau berdoa kecuali permohonan ampunan atas dosa-dosa kita. Maka fokusnya ke situ. Memang tidak ditemukan riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa lain daripada permohonan beliau akan keselamatan akhir. Keselamatan akhirat apa? Memohon ampunan atas dosa-dosa. Bayangkan, begitu detail Nabi menyebut dosa-dosa saya semuanya, yang lembut, yang kasar. Berarti ada dosa yang lembut, dosa yang kasar. Apa yang jenengan bayangkan dosa lembut dan kasar? Kalau tepung, doa kasar itu yang ada di ayaan. Yang lembut berarti yang jatuh. Yang dimaksud dengan dosa lembut itu adalah dosa saat kita suudzon.
tidak dirasa oleh orang lain. Kalau dosa kasar itu tiba-tiba nyentil telinga orang. Dolim secara fisik. Itu dosa kasar. Kalau dosa lembut itu mungkin pikiran kita. Saat orang lain berpikir lurus, dia berpikir bengkok. Yang itu tidak tampak oleh panca indera, hanya dirasa oleh yang melakukannya. Dosa pertama dan dosa yang terakhir. Kita berpikir ada dosa pertama, dosa terakhir. Ya. Bayangkan kalau kita ada dosa pertama dan terakhir. Setan itu dosa pertama dan yang terakhir. Ketika dia menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam AS. Pun demikian dengan Nabi Adam. Nabi Adam melakukan dosa yang pertama dan yang terakhir saat beliau dilarang wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekat ke pohon itu. Dilalah kok dekat. Setelah itu tidak ada dosa lagi. Tapi kita ada dosa pertama dan ada dosa yang terang-terangan dan yang dirahasiakan. Wa alaniyatahu wasirra. Maka saya teringat dengan kalimat yang dikeluarkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu saat beliau ditanya, "Wahai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, bagaimana sekiranya engkau diampuni dosamu oleh Allah Subhanahu wa taala?" Apa jawab beliau? Andaikan satu dosa Allah ampuni dengan syarat aku membayar 40.000 dinar, niscaya akan kubayar. Saya ulangi. Andaikan satu dosa Allah ampuni dengan syarat membayar 40 dinar, niscaya akan kubayar. Maka pertanyaannya, ampunan Allah itu mahal apa murah, berarti? Dalam perspektif sahabat Abu Bakar As-Siddiq, mahal, Pak. Tapi ampunan Allah itu adalah perkara mahal yang diberikan murah. Saking pinginnya beliau diampuni Allah, andaikan kekayaan yang beliau memiliki habis untuk nebus dosa, tak tebus. Saking pinginnya bersih dari dosa. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak kayak begitu. Cukuplah gerakkan lisanmu untuk beristighfar. Cukuplah berhenti dari kemaksiatan. Cukuplah sesali apa yang telah dilakukan. Maka itu sudah menjadi taubatan nasuha yang kemudian menghabiskan dosa-dosa kita. Masya Allah. Kalau logikanya begini, Pak, analoginya. Kita itu loh, Pak, yang telat bayar pajak sampai 5 tahun. Itu nunggu ganti gubernur mau dibebas. Ya, andaikan tidak ganti gubernurnya, tidak ada program gratis pol. Niscaya tetap. Boleh jadi ini terinspirasinya dibebaskan tunggakan pajak tahun-tahun sebelumnya, hanya tahun berjalan saja yang diwajibkan. Itu kalau tidak terinspirasi dari Jawa Barat. Allah Subhanahu wa taala memutihkan kita tidak perlu membayar 40.000 dinar sebagaimana apa yang akan dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maaf, kalau kita boleh hitung-hitungan. 1 dinar itu berapa nilai, Mas? 4,5 ya. 4,25. Itu 1 dinar. Kalau sekarang seumpama 1 dinar itu 4,25, 1 gramnya
Itu 1,5 juta, berarti kali 4. 600 ya. 6 juta. 6 juta kali 40 ribu. Itu untuk satu dosa. Berapa, Pak? Ketahuan sampean kalau ndak punya duit sedikit. Akan menghabiskan biaya hidup kita. Tapi Allah murah. Tidak segitunya Allah Subhanahu wa taala dengan Allah. Yang terakhir, termasuk doa yang Nabi ucapkan saat beliau sujud. Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min uqubatik. Ya Allah, sesungguhnya saya mohon perlindungan dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu dan dengan ampunan-Mu dari siksa-Mu. Tadi saya sampaikan, kita tidak mendapati riwayat Nabi itu minta, ya Allah, naikkanlah gaji tahajud, terlalu murah. Ya Allah, selesaikanlah urusan dunia, terlalu murah. Dibaca dalam sujud itu terlalu murah. Dalam sujud itu permohonan ampun atas dosa. Dan dari sini kita punya pemahaman begini. Kenapa sih kita itu kok cenderung minta badan sehat, rezeki lapang, urusan lancar dan semuanya dalam doa kita. Ini artinya kita abai dengan dosa-dosa kita berbuat. Kalau salafun salihun termasuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau benar-benar concern dengan dosa. Makanya seolah saat berdoa kepada Allah lupa dengan semua kebutuhannya. Kebutuhannya cuma satu, mohon ampunan. Karena bagi Nabi, termasuk tadi saya sebutkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, persoalan hidupnya adalah dosa. Kalau kita kan enggak, persoalan kita itu banyak. Sehingga kalau di list itu Masya Allah. Maka yang ingin saya sampaikan sebagai kesimpulan, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sujud memang menjadi tempat ideal dan istimewa untuk berdoa. Tentu setelah kita membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi dan seterusnya, baru ikuti dengan doa. Tapi catatannya itu, satu, saat kita tidak sedang menjadi imam atau menjadi makmum. Kalau jadi imam standar saja. Kalau terlalu panjang doa kita saat sujud, kasihan makmum. Atau kalau kita saat jadi makmum, lalu nutuk-nutuknya itu berupaya untuk menyelesaikan, padahal imam sudah duduk, malah ketinggalan. Nah, saat sholat sendiri itulah momen terserah kita mau memanjangkan sujud kita sepanjang apapun, monggo kerso kalau saat sholat sendiri. Tentu sholat sendiri sholat sunnah, karena kita berdoa mudah-mudahan Allah mengistiqomahkan kita berjamaah saat sholat fardu. Amin. Yang kedua catatan adalah jangan sekali-kali, karena ini sudah ijma' para ulama, berdoa dalam sholat dalam bentuk ucapan adami. Ucapan adami itu bahasa masing-masing, tapi fokuslah pada satu bahasa, yaitu bahasa Arab. Tapi kalau kemudian kita tidak mampu melafadzkan Arab di lisan kita, sedangkan yang kita mampu hanya merangkai kata ya sesuai bahasa kita, pastikan itu wadkur rabbaka fi nafsik. Ucapkan kalimat itu hanya di dalam hati. Saat sujud
Ya Allah, ampunilah dosa saya. Ya Allah, berilah hamba perlindungan dari murka-Mu. Dengan bahasa itu saat sujud. Ini yang tak boleh. Batal seketika sholat kita. Boleh jadi kalau kita kembali ke beberapa tahun yang lalu, kita menjadi pengikutnya Yusman Roy yang sholatnya diterjemah. Allahu Akbar, Allahu Maha Besar. Karena dalam sholat itu menggunakan bahasa sesuai turunnya perintah sholat, bukan bahasa adami, bukan bahasa manusia berbagai macam daerahnya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sekali lagi, satu, berbagai macam contoh bacaan zikir saat sujud. Yang kedua, saat sujud ditambah dengan doa, khususnya doa mohon ampun kepada Allah. Yang ketiga, dengan pas. Saat sholat sendiri, bahasa Arab. Kalau tidak bahasa Arab, cukup di dalam hati. Mudah-mudahan Allah yang maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita, Allah ijabah doa-doa kita semua. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan berbarokah. Minal. Ya, alhamdulillah, matur nuwun sangat Ustaz, jazakallahu khair. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di belakang, masih ada waktu sekitar 10 menit ya, kita tiba di waktu sholat zuhur. Untuk itu bagi Bapak, adik-adik sekalian yang ingin curhat di sini juga boleh ya, terkait sholat, karena memang bahasan khusus Ustaz Bukhari Nur di Kiai ini adalah fikih sholat ya. Barangkali yang keluar dari materi pagi ini boleh juga ya Ustaz ya. Ya. Monggo, silahkan. Mas Rahman mau nanya apa? Nah, kalau belum saya dulu Ustaz. Tadi disampaikan kalau kita sujud, kita berdoa itu yang pertama tidak menggunakan bahasa adami. Jadi kalau bahasa Jawa tadi di dalam hati saja gitu Ustaz ya. Nah, terus kalau kita menggunakan bahasa Arab, tapi lafaz yang kita baca itu lafaz yang kita hafal yang ada di dalam Al-Quran, misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah dan seterusnya. Itu apakah boleh atau doa-doa lain kayak Rabbighfirli wali walidayya dan seterusnya? Kan itu juga artinya urusannya sama akhirat gitu ya, bukan doa misalnya yang minta rezeki dan lain sebagainya. Ya, monggo Ustaz. Pada dasarnya, apapun doa yang kita ucapkan, itu para ulama ijma atau konsensus ulama mengatakan boleh. Termasuk tadi yang ditanyakan, temanya yang penting minta ampun kepada Allah atau memintakan ampun kepada Allah. Makanya kalau tadi mau dimasukkan, saya pengen saat sholat, katakan saat sholat qobliyah, sholat ba'diyah, di sujud terakhir, katakan saya pengen menyisipkan doa, memohon ampun kepada Allah dan memohonkan ampun kepada Allah untuk kedua orang tua saya. Dengan lafaz susun kata yang lain saya tidak hafal, yang saya hafal Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbighfirli wali walidayya, monggo. Itu boleh, sah. Maka mulailah kita cari doa-doa yang temanya itu adalah tema mohon ampunan. Contohnya apa? Kalau Imam Ali As-Sabuni di dalam kitab Ibanatul Ahkam, beliau menyebutkan saat sujud kita baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa yang pertama kali dilafadzkan oleh lisan mulia Nabi Adam. Atau mungkin la ilaha illa anta
Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Kalimat doa yang pertama kali diucapkan oleh lisan mulia Nabi Yunus. Dan doa-doa yang lain. Fokus pada satu tema, mohon. Kenapa? Kiai saya dulu mengatakan begitu. Kalau minta dan doa tentang urusan dunia, sudah banyak di luar sholat. Saat sholat itu kamu deket tak berjarak dengan Allah. Pada saat itu yang paling kamu butuhkan adalah ampunan. Maka mohon ampun itu kan tidak harus nunggu tahu kita salah atau tidak. Karena begini, ada yang menggunakan analogi tapi kurang tepat analoginya. Kita beristighfar mohon ampun kepada Allah. Kalau kita tidak salah, kan seperti halnya orang minum obat. Kok minum bodrek? Ya saya pusing. Loh kalau tidak pusing kenapa minum obat? Kalau saya tidak bersalah kenapa saya minta ampun? Itu analogi yang kayaknya masuk akal tapi kurang pas. Kalau kiai saya dulu menggambarkan mohon ampun kepada Allah itu adalah seperti oksigen. Bagi yang sehat butuh, bagi yang sakit juga butuh. Mohon ampun itu bagi yang jelas-jelas berdosa perlu. Mungkin kita yang merasa tidak berdosa juga perlu. Maka jangan dianalogikan obat, tapi analogikan dengan oksigen. Jadi, ayo kita cari doa-doa yang kita hafal, yang temanya adalah permohonan ampun kepada Allah, lalu masukkan dalam hidup. Saran saya tidak dalam salat berjamaah, karena ada berbagai macam keterbatasan. Keterbatasannya apa? Wajib ikut imam. Imam juga karena diikuti. Kalau imamnya panjang, doanya, makmumnya juga standar saja, itulah nanti tidak bagus. Hilang kemudian kekhusyuan imam, betul makmumnya itu. Tapi kalau saat sholat sendiri itu pas. Wallahu a'lam. Ya, monggo sudah ada. Oh, Pak Muda, silakan Pak Muda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau yang subuhum kudusun rabbuna wa rabbul malaikatu itu agak sedikit berbeda dengan yang tadi. Apakah itu makna artinya lain atau gimana? Saya sudah kebiasaan begitu. Terus tadi Siti Aisyah mendengar saat sujud Rasulullah melafalkan itu. Berarti sujudnya itu apakah di sampai terdengar? Iya. Dia mendengar Rasulullah saat sujud begitu. Hafalnya apa sampai keras kan gitu kan? Kalau satu kalimat itu ada kata Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Ya, di redaksi yang lain itu tidak pakai kata Rabbuna. Saya ambil contoh, kalau di dalam hadis Muslim itu tanpa kata Rabbuna. Cuman kalau di dalam catatan, kalau yang saya baca di dalam kitab Fathul Mu'in itu ada kata Rabbuna. Subuhum kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Di situ Imam Zainuddin Al-Malibari beliau mengutipkan kenapa ada tambahan Rabbuna, padahal dalam riwayat Imam Muslim tidak ada kata Rabbuna. Beliau menyebutkan pertama kali yang menambahkan kata Rabbuna itu adalah sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Jadi redaksi yang dari Nabi tanpa Rabbuna, tapi kemudian sahabat Ali menambahkan kata Rabbuna, itu beliau menyebutkan wa ana ablaghu bihi. Saya lebih mantap kalau dengan menambahkan kata Rabbuna. Toh juga tidak merubah apapun
dari susun kata yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan. Rabbuna itu sebagai ungkapan Tuhanku, Tuhan kami, yaitu Tuhan malaikat dan Tuhannya ruh. Kalau seumpama tanpa Rabbuna, itu kan seolah-olah itu Tuhannya malaikat tok, bukan Tuhan kami. Padahal kami yang ngomong, kami yang berdoa. Makanya kalau yang bertebaran di kitab-kitab fikih itu redaksinya dengan tambahan Rabbuna. Tapi kalau dalam kitab-kitab hadis tanpa Rabbuna. Tapi catat, pertama kali yang menambahkan kata Rabbuna dalam doanya itu karena beliau merasa ini lebih mantap dengan kalimat Rabbuna adalah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka bagi jenengan selama ini membaca doa ini pakai Rabbuna, itu berarti redaksi yang ditambah oleh sahabat Ali. Loh, bolehkah kita menambah doa apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dan membaca apa yang dibaca oleh sahabat Ali bin Abi Thalib? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan alaika bi khulafa'ir rasyidin. Kalian harus pegang teguh apapun yang disampaikan, yang dilakukan oleh para khulafa'ur rasyidin. Salah satu khulafa'ur rasyidin adalah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, alaikum bin nawajid, sampai beliau mengatakan kalau perlu bukan hanya pegang teguh, gigit dengan gigi geraham. Itu yang pertama. Maka jika selama ini jenengan tambah Rabbuna, monggo. Bahkan para ulama sekali lagi di kitab-kitab fikih semua menggunakan ada tambahan Rabbuna. Itu pengakuan Tuhan kami juga. Nah, kalau kita kembali kepada yang asli dari Rasulullah, ya ini Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati Waruh. Kemudian yang kedua tentang Aisyah mendengar kok begini, bacaannya keras gitu. dalam sholat itu kan ada 4 organ tubuh yang kudu bergerak. 1, hati bergerak untuk niat. 2, jasad bergerak untuk berdiri, ruku, i'tidal dan seterusnya. 3, lisan bergerak untuk membaca. 4, otak bergerak untuk memahami. Nah, lalu kemudian terwujud dalam fikih itu ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun akli, ada rukun qalbi. Rukun qalbi adalah niat. Rukun fi'li itu yang kita gerakkan. Rukun qauli yang kita ucapkan. Nah, qiraah membaca itu ada 2 standarnya, bergeraknya lisan dan adanya suara, dan atau adanya suara ya. Membaca itu Pak, bergeraknya sepasang bibir dan atau suara. Maka saat kita Allahu Akbar paling tidak bergerak atau keluar suara tapi lirih. Terus doa iftitah sampai, maka bukan begini. Bibirnya tidak gerak, tidak keluar suara. Lalu kemudian ketika dinasehati, kadang-kadang mengeluarkan dalil tapi dalilnya tidak tepat. Tuh, kan ada ayat Pak, wadkur rabbaka fi nafsik. Zikirlah kepada Allah di dalam hati. Maka semua bacaan sholat saya baca dalam hati. Ini salah tempat. Gerak hati itu hanya untuk niat. Kalau membaca itu gerak lisan atau bersuara. Maka kalau ditanya tadi, apakah Nabi berarti bersuara lirik? Kalau tidak bersuara,
Lalu kemudian siapa yang mendengar dan menjadi saksi? Dan ini sekali lagi dalam Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, didengar oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dalam suara lirih sekali, karena ini memang saat dia mulai sepi, sunyi. Maka sekecil apapun suaranya bisa terdengar. Standarnya adalah yang dengar adalah dia yang mengucapkan. Ya saat kita sujud ditandai dengan geraknya sepasang bibir dan atau suara. Jangan sampai suara tidak keluar, bibir tidak bergerak. Kita tidak melakukan akwal atau ucapan-ucapan yang artinya kita baca dalam sholat. Allah. Satu lagi, ada lagi. Wah, boleh digeser ke belakang. Ya, monggo Mas Aulia. Terima kasih Pak Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Jadi saat saya SD itu diajarin untuk baca yang Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi itu batasnya 3 kali Ustaz. Terus semisal itu saya sudah ngamalin dari SD sampai sekarang. Jadi semisal kalau saat sholat berjamaah ya Ustaz, kita itu bacanya 3 kali, terus imamnya ini belum bangun dari sujudnya. Bagaimanakah kita mengisi misalnya kekosongan bacaan itu setelah, karena saya ngamalinnya 3 kali, jadi saya bacanya antara membaca Subhana Rabbiyal A'la lagi, atau apakah bisa diisi dengan doa yang sebelumnya sudah disampaikan tadi, dan atau sebaliknya jika imam itu sudah bangun sedangkan bacaan kita yang Subhana Rabbiyal A'la tadi belum selesai Ustaz. Ya Ustaz, terima kasih. Imam Syafi'i rahmatullah alaih di dalam kitab Al-Majmu' beliau memberikan tuntunan kepada kita. Kalau kita mau menambah doa dalam sujud kita, itu beliau mengarahkan dan menyarankan sujud terakhir di setiap sholat. Di sujud terakhir. Maka kita sebagai makmum harus paham. Yang saya rasakan, sujud imam itu lebih panjang di sujud terakhir dibandingkan sujud-sujud sebelum. Itu berarti menggunakan tuntunan apa yang telah diberikan oleh Imam Syafi'i rahmatullah. Meskipun tidak harus begitu. Imam Malik mengatakan dah, bi ayyi sujudin, di sujud yang manapun silahkan baca doa. Tapi kalau Imam Syafi'i mengatakan memilih di sujud terakhir. Maka kalau kita mengikuti ini, siapa namanya? Aulia. Aulia itu kan para wali. Nggak tahu wali kota apa wali songo. Murid ya, calon, insyaallah. Kalau kita mengikuti apa yang dituntunkan oleh Imam Syafi'i rahmatullah alaih, berarti jika kita sudah rampung Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi 3 kali, imam belum bangkit, kalau itu sujud terakhir tambah dengan doa yang lain. Nah, yang saya suka, saya pribadi ya, di sujud terakhir itu seperti tadi Pak Mas Agus sampaikan, Rabbi firli wali daya sama Rabbah. Saya ingin mengajak memohon ampun kepada Allah atas dosa saya dan untuk kedua orang tua saya. Itu spesial banget. Saya rasakan di situ. Sementara kalau di sujud-sujud selain sujud terakhir, maka terus mengulang dan terus mengulang Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi sampai kemudian pada akhirnya imam bangkit dan sujud. Tapi kalau jenengan saya sampaikan, kenapa sampaikan Imam Malik begini, tapi begini, supaya sampai tidak terkejut-kejut melihat apa yang berbeda dengan jenengan yang jenengan lakukan. Bahwa seperti itu sejak salafun sholihin dulu. Imam Syafi'i itu kan tahun 100 sekian, artinya dekat masanya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya tidak terkejut-kejut.
Maka di sujud terakhirlah tempat kita menambah doa. Tapi di sujud selain akhir ulang saja dan terus. Dan 3 kali itu tadi saya sebutkan kan ganjil setelah 1 itu kan 3. Kalau masih ternyata belum bangkit imam, ya tambah 4. Loh kok kemudian imam sudah duduk, sudah bangkit dari sujudnya, kewajiban kita tidak ada lain kecuali mengikuti imam. Termasuk pertanyaan kedua, saat kita imamnya mungkin agak cepat sholatnya, sehingga kita baru subhan rabbi a'la wa bihamdi Allahu akbar, wajib ikut imam. Jangan kemudian kita mencoba untuk merampungkan 3 kali. Merampungkan 3 kali itu bagian dari keutamaan. Kewajiban kita adalah mengikuti imam. Wallahu Masya Allah.